Sementara itu pemirsa, para petani kelapa sawit dalam negeri terus mempertanyakan penyebab harga TBS sawit yang kian merosot. Para petani sawit juga sempat melakukan protes terhadap pemerintah terkait kebijakan ekspor sawit yang juga menjadi salah satu penyebab anjloknya harga TBS sawit. Kendati demikian, tampaknya belum ada titik terang untuk permasalahan ini. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penyebab, evaluasi kebijakan dan juga solusi seputar permasalahan anjloknya harga TBS sawit dan CPO akan kami bahas bersama anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB Daniel Johan dalam dialog Nusantara Petang. Ya, pertama kita minta pemerintah untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa segera mengatasi anjloknya harga TBS di tingkat petani. Bayangkan, pada saat yang sama, saat ini Malaysia sedang menikmati hasil tingginya harga sawit dunia. Karena tingkat TBS di Malaysia itu saat ini sekitar harga 3.500 sampai 4.500. Sangat berbeda jauh dengan kita yang bahkan anjlok menjadi Rp500 di tingkat petani. Sehingga kita berharap pertama adalah pemerintah stop dulu kebijakan-kebijakan yang bersifat pungutan kepada para petani, kepada para sektor di kelapa sawit, baik itu pungutan biaya ekspor, termasuk kebijakan flash out. Kebijakan flash out ini judulnya sih bagus ya, untuk mempercepat ekspor, tetapi di balik itu ternyata pemerintah melakukan pungutan-pungutan yang semakin memberatkan dan menambah rantai, memutus pasok rantai menjadi lancar. Termasuk pemerintah harus melakukan kemudahan persyaratan izin ekspor, sehingga ekspor-ekspor itu bisa segera berjalan lancar dan bisa mengembalikan harga TBS di tingkat petani menjadi lebih baik. Ya, baik Bapak. Sebetulnya faktor utama yang menyebabkan harga TBS sawit ini hancur di bawah kewajaran itu, apakah memang benar karena Ukraina yang membuka keran ekspor? Memang ada faktor lain, Bapak? Ya mungkin itu memberikan pengaruh, tetapi yang paling utama anjloknya harga sawit TBS di tingkat petani di Indonesia ya bukan karena itu, tetapi karena adanya kebijakan yang salah pada saat pemerintah melakukan pelarangan ekspor, sehingga itu membuat mata rantai distribusi menjadi kacau balau dan menjadi rusak. Dan begitu ekspor dibuka kembali, itu tidak serta-merta ekspor berjalan lancar. Nah, sehingga benang kusut di sinilah yang harus kita segera atasi, yaitu pemerintah harus mengurai satu-satu dan menerapkan kebijakan yang tepat, sehingga harga TBS rakyat bisa segera normal. Termasuk pemerintah kan bisa mengambil contoh adanya pengurangan pungutan yang dilakukan Ukraina misalkan. Nah, itu menjadi kebijakan yang baik untuk segera dilakukan. Justru kebijakan ini semakin memukul, seharusnya kita dorong dalam waktu yang bukan permanen, tetapi dalam situasi darurat, seluruh kebijakan yang mengambil pungutan-pungutan yang semakin memberatkan dunia persawitan itu di stop dulu. Bahkan pemerintah memberikan kemudahan, membantu lobi-lobi, baik pasar internasional, membantu jalur logistik bisa berjalan dengan baik, jalur ekspor kemudahan-kemudahan dikawal dengan baik, sehingga pada saat harga normal baru kita kembalikan lagi ke pungutan sejarah. Termasuk pemerintah perlu mengawal, saat ini kan pemerintah melalui kesepakatan bersama sudah menetapkan harga minimum sawit di tingkat 1.600 per kilo, tetapi itu tidak berjalan di lapangan. Sehingga kesepakatan ini harus dikawal dengan baik agar bisa berjalan. Oke, baik Pak. Jadi kebijakan ini emang wajib ditinjau ulang lagi ya Pak oleh pemerintah? Ya sangat penting kalau memang semangatnya menyelamatkan petani sawit, tetapi kalau nggak punya semangat, ya mungkin nggak dianggap.